Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan SPSI dimanapun berada. Jika kita berbicara mengenai Serikat Pekerja seluruh Indonesia, pasti masyarakat sudah banyak memahami. Namun saya sebagai Ketua SPSI Kota Pekanbaru sendiri tentunya memiliki suatu harapan ataupun cita-cita kemana sebenarnya SPSI akan dibawa. Kita berbicara di ruang lingkup kecil gitu, yakni untuk Kota Pekanbaru, SPSI di Kota Pekanbaru. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi visi ataupun misi saya untuk SPSI di Kota Pekanbaru? Sekalipun saat ini saya sudah duduk sebagai Ketua SPSI Kota Pekanbaru, tapi saya terus memiliki harapan. Visi saya ingin membesarkan SPSI, dan misi saya tentunya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Bukan hanya bisa dilakukan oleh saya saja, tapi tentunya saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan dari keluarga besar SPSI di Provinsi Riau, khususnya rekan-rekan di Kota Pekanbaru. Yang pertama, bagi saya berbicara mengenai SPSI, saya ingin menyatukan, mempersatukan seluruh federasi-federasi yang ada di bawah naungan Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Berbicara untuk Kota Pekanbaru, dari 17 federasi ada beberapa federasi yang aktif di Kota Pekanbaru seperti SPTI, MIBA, SPBPU, RTMM, Farmasi, Pariwisata, dan lain-lainnya. Jadi satu target saya adalah menyatukan federasi-federasi yang ada, membesarkan federasi-federasi yang ada. Jadi tidak muncul kecemburuan sosial, artinya jangan ada satu federasi saja yang besar, sedangkan federasi yang lainnya hanya menonton. Jadi saya ingin keberadaan SPSI di bawah kepemimpinan saya sebagai Ketua SPSI Kota Pekanbaru, saya ingin menyatukan federasi-federasi yang ada di bawah naungan SPSI Kota Pekanbaru. Karena kita akan besar apabila kita menyatu, apabila kita solid antar federasi. Dan yang kedua, tentunya saya juga berharap kepada seluruh rekan-rekan pekerja ataupun buruh di bawah naungan SPSI, ayo, mari kita tunjukkan keberadaan kita, eksistensi kita dengan cara kegiatan sosialisasi. Seperti beberapa waktu lalu, DPC SPSI Kota Pekanbaru mengadakan kegiatan bagi-bagi masker yang turut ataupun yang mengikut sertakan pemerintah dalam hal kepolisian. Artinya, mari kita jalin komunikasi yang baik dengan instansi pemerintahan, dengan pihak kepolisian, karena SPSI di sini tidak dapat bekerja sendiri walaupun sebagai organisasi yang besar apabila kita tidak menjalin komunikasi, hubungan yang baik dengan pemerintah. Karena di pemerintahan ataupun di pihak kepolisian, kita ambil saja salah satu contohnya, beberapa waktu lalu ada vaksin gratis di Koprimopolda Riau. Artinya kita harus menjalin hubungan yang baik. Karena apa? Karena di lapangan itu pekerja SPS ini sering sekali berhubungan dengan pihak-pihak berwajib. Jadi jika kita menjalin komunikasi yang baik, kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, apakah itu bentuknya kegiatan sosial, apakah itu bentuknya senam bersama, apakah itu bentuknya ikut latihan menembak di Brimob kah, ataupun di angkatan lainnya ya, angkatan udara. Jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menjalin komunikasi yang baik. Karena apabila terjadi suatu permasalahan pun di lapangan, kita bisa mencari solusinya. Jadi hubungan komunikasi yang baik ini memang perlu dijaga dengan kegiatan-kegiatan sosial yang harus kita lakukan dari SPSI. Lalu poin selanjutnya adalah saya ingin sekali
mempertahankan dan memperluas lapangan pekerjaan untuk rekan-rekan SPSI dimanapun berada, khususnya untuk di Kota Pekanbaru. Karena apa? Dengan mempertahankan serta memperluas lapangan pekerja, disitulah kita bisa mengambil atau merealisasikan di dalam ADRT yang menyebutkan istilah SPSI untuk mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Saya mau tanya dulu nih kepada rekan-rekan, apa sih sebenarnya yang dikatakan mensejahterakan pekerja dan keluarganya? Apa yang disejahterakan? Ya, ini salah satu caranya adalah dengan mempertahankan lapangan pekerjaan dan memperluas lapangan pekerjaan. Apabila saya berikan contoh, satu lapangan pekerjaan ini diganggu ataupun tidak bisa kita pertahankan, bagaimana kita bisa mensejahterakan pekerja? Karena ini urusan perut, ini urusan dapur. Jika wilayah kerja ini sudah terganggu, tidak mendapatkan pekerjaan di lapangan tersebut, artinya kesejahteraan itu akan jauh dari pekerja, apalagi keluarganya. Jadi poin ketiga itu adalah mempertahankan dan memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir dari saya sebagai Ketua SPSI Kota Pekanbaru adalah keselamatan kerja. Bagi saya itu penting dan wajib diperjuangkan oleh pimpinan-pimpinan federasi, oleh pimpinan-pimpinan federasi yang ada, baik itu SPTI, SPBPU, RTNM, NIBA, dan lain-lain. Seorang pimpinan harus mampu bersikap tegas, harus mampu memberikan apa yang menjadi hak pekerjanya. Jadi kita jangan mau sebagai pekerja saja, kerja bongkar muat, kerja di suatu perusahaan tanpa kita memikirkan keselamatan kerja kita. Kalau saya dijadikan pekerja ataupun buruh, ketika saya ditawarkan BP Jam Sostek, mungkin saya punya pemikiran ataupun jawaban daripada dibayarkan untuk jam sostek yang nilainya mungkin setiap bulan kurang lebih 20.000. Lebih baik saya belikan beras 1 kilo, lebih baik saya belikan gula 1 kilo, karena itu akan kerja. Tapi kita sebagai pimpinan dalam suatu organisasi, kita harus mampu merubah mindset dari pekerja itu sendiri. Betapa pentingnya BP Jam Sostek, karena ketika terjadi kecelakaan kerja atau yang sangat istilahnya itu sangat menyedihkan ya, sampai meninggal pekerja ini, yang diharapkan oleh keluarga itu bukan hanya sekedar ucapan bela sungkawa, papan bunga, ataupun ucapan kita turut berduka cita, bukan itu yang diharapkan oleh pihak keluarga. Tapi secara materi, keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak yang ditinggalkan, itu mereka juga butuh dukungan secara finansial. Dengan adanya BP Jam Sostek ini, tentunya secara ekonomi, keluarga yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan akan terbantu. Jadi saya berharap pimpinan-pimpinan federasi ini untuk dapat memberi pengertian kepada para pekerja betapa pentingnya keselamatan kerja itu yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang pimpinan di setiap organisasi, karena ini yang dibutuhkan oleh para pekerja. Itu yang menjadi target dan keinginan saya, dan kesimpulannya adalah sebagai Ketua SPSI Kota Pekanbaru, saya memiliki cita-cita besar. Suatu saat nanti SPSI itu memiliki kantor yang megah, kantor yang mewah. SPSI itu memiliki anggota pekerja yang solid, antar federasi, saling membantu, saling merangkul. Dan saya juga punya cita-cita bahwasanya harkat dan martabat dari pekerja ataupun buruh harus terangkat. Bukan berarti saya mengatakan selama ini harkat martabat pekerja itu tidak terangkat ya. Namun saya ingin dengan adanya saya, harkat dan martabat dari para pekerja ini lebih terangkat, lebih terpublikasikan. Ini loh keberadaan SPSI, ini loh kami pekerja, ini loh kami buruh. Jadi kami pekerja SPSI yang diatur dalam undang-undang
Dan mungkin kita akan berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah atau pihak-pihak kepolisian yang juga mereka bekerja diatur dalam undang-undang. Jadi mereka diatur dalam undang-undang, kita SPSI juga diatur dalam undang-undang. Kita punya alur dan koridor jalan untuk menjalankan tugas dan wewenang kita masing-masing. Itu yang menjadi harapan saya bagi seluruh rekan-rekan SPSI di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Dari itu, semangat, maju terus SPSI, jaya terus SPSI. Salam.